Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan kami dari tim Jeremy Bentham yang beranggotakan saya, Damar Alfia, sebagai pembicara satu yang akan membuka dan menutup perdebatan kali ini. Beserta kedua rekan saya, Afia Arinda sebagai pembicara kedua dengan seni position pro dan Mailani Sri sebagai pembicara ketiga dengan seni position kontra. Di sini kami akan memaparkan buah-buah pemikiran kami mengenai urgensi pengaturan kejaksaan dalam UUD 1945. Dewan Juri yang terhormat, dalam status quo, eksistensi kejaksaan lahir dari pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara umum menjadi dasar pengaturan bagi badan peradilan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman telah merekognisi kejaksaan sebagai salah satu organ penegak hukum yang kewenangannya perlu diatur dalam produk undang-undang. Dalam tataran pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan kategorisasi kejaksaan sebagai cabang kekuasaan yudikatif, maka kejaksaan harus patuh pada asas kemandirian. Kemandirian kejaksaan merupakan suatu hal yang mutlak sesuai dengan amanat pasal 2 ayat 1 UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa kejaksaan harus merdeka dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini juga sesuai dengan the United Nations Basic Principle on the Independence of the Judiciary yang dikeluarkan PBB pada 1985 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, secara fungsional, kejaksaan dinyatakan sebagai lembaga negara yang independen, tapi secara struktur kelembagaan, kejaksaan berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UU Kementerian Negara yang menyamakan kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara, serta pasal 19 ayat 2 UU Kejaksaan yang menjadikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung menjadi hak prerogatif Presiden. Selain itu, pasal 6 UU Kejaksaan mengatur bahwa susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan diatur dengan peraturan Presiden. Dengan demikian, Dewan Juri, pengaturan kejaksaan di status quo yang memberikan wewenang melalui UU masih menempatkan kejaksaan pada posisi yang ambivalen antara eksekutif, yudikatif, dan tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari legislatif. Oleh karena itu, mosi kali ini mengenai di mana pengaturan yang paling tepat untuk membahas mengenai kejaksaan. Apakah Undang-Undang 1945 menjadi tempat yang paling strategis? Hal ini merupakan hal yang penting untuk kita bahas. Pada naskah komprehensif amandemen ketiga UUD 1945 telah terdapat pembahasan untuk mengatur kejaksaan dalam konstitusi, tepatnya mengatur Jaksa Agung sebagai bagian dari bab kekuasaan peradilan dan penegakan hukum. Namun pada akhirnya, rancangan perubahan tersebut tidak juga diakomodasi dalam hasil amandemen yang disahkan. Lantas, apakah konstitusi yang menjadi dasar terkuat bagi eksistensi lembaga negara merupakan tempat terbaik untuk mengatur mengenai kejaksaan? Ataukah akankah terdapat mekanisme lain yang paling tepat untuk mencapai dua tujuan yang ingin tim kami capai, yaitu untuk mencapai lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia yang independen dan menciptakan penegakan hukum Indonesia yang berkeadilan? Hal inilah nanti yang akan diproyeksikan oleh tim pro melalui pembicara 2 dan diproyeksikan oleh tim kontra melalui pembicara 3. Sekian dari kami dan terima kasih. Ketika penegak keadilan berada di bawah kendali kekuasaan, bisakah keadilan benar-benar ditegakkan? Inilah dilematis utama yang dihadapi kejaksaan di Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kita kali ini, ada hal utama yang perlu didudukan, yaitu terkait independensi institusional dan fungsional dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, yaitu penuntutan. Namun, sebelum berlanjut sebagai pembicara kedua dari Standing Position Pro, saya akan menyampaikan poin urgensi dan mekanisme. Lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memaparkan permasalahan konkret dari independensi atau kemandirian dari institusi kejaksaan. Dalam konteks lembaga negara, terdapat dua jenis kemandirian, yaitu kemandirian institusional dan kemandirian fungsional. Kejaksaan sebagai lembaga negara belum sepenuhnya mencapai kemandirian institusional karena masih berada di bawah pengaruh eksekutif. Kemandirian fungsional kejaksaan yang dijamin dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka dan independen. Meskipun kemandirian fungsional ini telah diatur oleh undang-undang, celah intervensi eksekutif tetaplah ada, terutama terkait pemberhentian Jaksa Agung. Dalam konteks ini, pengaturan kejaksaan dalam konstitusi menjadi hal yang sangat krusial, karena konstitusi merupakan dasar terkuat dari eksistensi lembaga negara. Pengaturan kejaksaan dalam konstitusi akan memberikan presiden dan prestis yang lebih tinggi. Apabila kejaksaan diatur dalam konstitusi, maka akan mempertegas kedudukannya.
Kedudukan kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif dalam Undang-Undang Kejaksaan menimbulkan kontradiksi atau dual obligation yang menciptakan ambiguitas, di mana kejaksaan diharuskan berfungsi secara independen, tetapi terikat pada kendali presiden sebagai kekuasaan eksekutif melalui posisi jaksa agung. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sri Jatmiati, menegaskan bahwa dualisme posisi ini dapat menyebabkan problem yuridis jika tidak diikuti dengan aturan hukum yang jelas mengenai kelembagaan dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami sebagai pihak pro mengusulkan mekanisme progresif melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Amandemen ini bertujuan untuk secara tegas mengatur lembaga kejaksaan Republik Indonesia sebagai poros penegakan hukum guna mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan kejaksaan. Konsekuensi dari amandemen tersebut akan dilakukan beberapa perubahan yang komprehensif dan menyeluruh. 1. Perubahan dan penyesuaian terhadap segala level peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang menyebutkan bahwa kejaksaan masih berada di dalam ranah eksekutif. 2. Perubahan terhadap mekanisme yang berkaitan dengan kedudukan jaksa agung sebagai pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, status jaksa agung yang semula berkedudukan sebagai pejabat politik di bawah kekuasaan eksekutif akan bergeser menjadi pejabat negara di bidang yudikatif. Yang kedua, dalam hal pemilihan calon jaksa agung akan dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi untuk menjamin independensi dari institusi kejaksaan. Namun, kewenangan presiden tidak akan sepenuhnya dinegasikan. Presiden sebagai kepala negara akan berwenang untuk menunjuk panitia seleksi dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, dalam hal pengajuan calon jaksa agung, kepada panitia seleksi akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Jaksa sebagai organ internal dari kejaksaan yang konkretnya dapat direalisasikan dengan merevisi pasal 4 dan 5 peraturan kejaksaan sehingga MKJ ini berhak mengajukan calon jaksa agung kepada Pansel. Dan yang keempat, dalam hal seleksi sebagai tahap lanjutan setelah pencalonan jaksa agung akan dilakukan oleh panitia seleksi yang memiliki 4 komposisi. Yang pertama adalah pemerintah, kedua praktisi hukum, ketiga akademisi hukum, dan yang keempat adalah anggota masyarakat. Yang kelima, sebagai tindak lanjut dari hasil panitia seleksi, akan dipilih satu calon jaksa agung terbaik dari hasil FNP dan akan disetorkan kepada presiden untuk ditindaklanjuti pelantikannya. Yang keenam, dalam hal pelantikan akan dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan seperti yang saat ini ada di status quo. Karena bagaimanapun juga, kejaksaan merupakan wakil dari negara dan wakil republik di pengadilan. Yang ketujuh, dalam hal pemberhentian jaksa agung, yang semula salah satunya merupakan hak prerogatif presiden, akan diubah menjadi presiden dengan pertimbangan dan persetujuan DPR, seperti pada pemberhentian Kapolri, sehingga dalam pelaksanaannya akan terbebas dari kepentingan eksekutif. Berdasarkan elaborasi problematika di status quo, urgensi pengaturan kejaksaan dalam konstitusi semakin nyata adanya untuk dapat menyelesaikan ambivalensi dari institusi tersebut serta menjamin kemandiriannya. Cukup sekian, dan terima kasih. Dewan Juri, sebagai pembicara ketiga, izinkan saya menyampaikan kontekstualisasi, bidasan, mekanisme serta titik bertentangan tim kontra pada hari ini. Memasuki poin kontekstualisasi, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tidak terdapat urgensi untuk mengatur kejaksaan dalam konstitusi. Sebab, permasalahan di status quo bukanlah dalam tataran normatif atau law in book, tetapi justru dalam tataran pelaksanaan fungsi kejaksaan atau law in practice itu sendiri. Ini divalidasi oleh catatan Ombudsman pada 2019 yang menerima 228 aduan masyarakat terkait kelambanan kinerja kejaksaan dalam penyelesaian perkara tipikor. Dengan demikian, Dewan Juri, sejatinya paparan permasalahan tim kontra tidaklah berkorelasi nyata antara ketiadaan kejaksaan dalam konstitusi dengan independensi fungsi kejaksaan yang sejatinya merupakan keniscayaan. Sebab, pada realitanya, terdapat permasalahan yang lebih urgensi yakni efektivitas fungsi kejaksaan. Kemudian Dewan Juri memasuki poin bidasan, bahwa klaim tim pro terkait bentuk intervensi presiden tidaklah tepat. Sebab, 1. Presiden tidak dapat memberhentikan jaksa agung atau JA secara sewenang-wenang, karena harus sesuai dengan alasan dalam pasal 22 UU Kejaksaan dan didahului oleh upaya pembelaan diri JA di hadapan Majelis Kehormatan Kejaksaan sesuai asas praduga tak bersalah. Dan 2, pun menurut Mahfud MD dalam Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa presiden selaku eksekutif pun tidak dapat mencampuri proses peradilan yang secara absolut berada di bawah ranah yudikatif. Melainkan, presiden hanya dapat memberikan arahan berupa instruksi presiden untuk menindaklanjuti kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, Dewan Juri pada hakikatnya telah terdapat instrumen birokratis yang ditujukan untuk membatasi campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kejaksaan. Oleh karena tidak adanya urgensi untuk merumuskan dalam konstitusi, maka kami tim kontra menolak dengan lugas mosi ini. Lebih lanjut, Dewan Juri, untuk menjamin independensi kejaksaan serta kualitas penegakan hukum, maka kami mengusulkan 2 solusi.
Pertama, kami akan merincikan syarat pengangkatan Jaksa Agung dalam pasal 20 dengan penambahan unsur 1. Usia minimal calon Jaksa Agung 45 tahun. 2. Pengalaman karir sebagai jaksa 20 tahun, serta 3. Unsur negarawan. Dan pun kami akan merumuskan batasan waktu tugas Jaksa Agung melalui masa jabatan 5 tahun dengan usia pensiun 60 tahun. Hal ini guna meminimasi kewenangan Presiden untuk memberhentikan JA. Melalui peningkatan kualitas JA yang akan mengatur birokrasi dan penyelenggaraan fungsi kejaksaan, maka secara mutatis mutandis akan mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas fungsi kejaksaan, baik penyidikan, penuntutan, ataupun pelaksana akhir putusan yakni eksekutif amtenan. Memasuki poin justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pengaturan kejaksaan dalam instrumen undang-undang tidak akan mendegradasi independensi kejaksaan. Rekonstruksi rekrutmen serta jabatan Jaksa Agung dalam UU sejatinya telah menjamin prinsip independensi sesuai pasal 11 on the role of public prosecution in the criminal justice system. Karena proses revisi UU Kejaksaan harus dilakukan secara prosedural sesuai pasal 1 angka 1 UU P3 yakni melalui 5 tahap yang melibatkan masyarakat, pembahasan bertingkat di DPR, dan uji publik. Pun, masalah intervensi legislatif di status quo melalui pendefinisian kejaksaan sebagai alat revolusi dalam UU 15 tahun 61 jelas inkonstitusional. Sebab, konstruksi normanya hadir di masa lalu sebelum adanya prosedur legislasi dalam UU P3 yang ditujukan untuk menekan politisasi legislator. Dengan demikian, Dewan Juri, sejatinya kekhawatiran tim pro telah terjawab dalam dunia kami. Selanjutnya, mari kita beralih pada tataran praktikal. Apabila kita telaah, gagasan tim pro melalui amandemen UUD sejatinya bukanlah best practice terhadap kejaksaan. 2 alasan. 1. Solusi tim pro tidaklah efektif dan efisien. Penambahan bab baru dalam UUD tidak dapat dilakukan melalui amandemen terbatas, dan hal ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Pun perubahan kedudukan JA sebagai independen absolut akan merubah banyak sekali produk hukum lain seperti UU Kementerian Negara dan hak prerogatif Presiden. Sedangkan permasalahan efektivitas kejaksaan di status quo terus berlangsung di mana laporan ICW pada 2018 menyatakan hanya 33% kasus yang berlanjut pada tahap persidangan. Sedangkan Kejaksaan Agung di sisi lain terus meminta peningkatan anggaran senilai 310 miliar. Dan hal ini menunjukkan adanya inefektivitas manajemen yang baik oleh JA dan berpengaruh terhadap fungsi kejaksaan. Serta kedua, pengaturan kewenangan dalam konstitusi justru akan bersifat kaku, mengingat presiden kewenangan kejaksaan di status quo adalah dinamis yang terbukti melalui perubahan prinsip single prosecution system pasca adanya UU KPK 2002. Sedangkan Dewan Juri, jika dibandingkan dalam dunia kami, justru pengaturan kejaksaan dalam UU akan bersifat akomodatif dan fleksibel terhadap rasa keadilan di masyarakat. Dan pun apabila terhadap pencideraan terhadap rasa-rasa konstitusional, maka masyarakat dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, mekanisme tim kontralah melalui revisi UU Kejaksaan yang dapat lebih baik mengakomodir permasalahan di status quo. Cukup sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini. Dalam bahasan urgensi pengaturan kejaksaan dalam konstitusi, kita dihadapkan pada dilema penting, yaitu antara memperkuat independensi kejaksaan sebagai lembaga penuntut atau kebutuhan akan fleksibilitas regulasi kejaksaan sebagai aktor penegakan hukum. Marilah kita bersama-sama meninjau argumentasi dari sisi pro dan kontra mengenai urgensi untuk membenarkan pengaturan kejaksaan dalam UUD 1945. Yang pertama, dari sisi tim pro. Yang pertama adalah terdapat urgensi yang besar karena adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif yang tentu berpengaruh dalam kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu tujuan yang mutlak yang dapat dicapai dengan cara memutus potensi intervensi dari berbagai lembaga lainnya. Dengan mengatur kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance dari segi penegakan hukum di dalam konstitusi. Tim Pro memberikan 2 mekanisme. Yang pertama, yaitu revisi komprehensif konstitusi, dan yang kedua, pembentukan panitia seleksi Jaksa Agung. Sementara dari sisi kontra, yang pertama, tidak terdapat urgensi untuk mengatur kejaksaan dalam konstitusi karena masalah utama terletak pada tataran kinerja kejaksaan, yang mana hal ini lebih urgent untuk diselesaikan. Yang kedua, mengatur kejaksaan melalui UU adalah langkah yang lebih implementatif dan realistis dibandingkan amandemen konstitusi yang memakan waktu yang sangat lama. UU dapat direformasi lebih cepat untuk menyesuaikan kebutuhan dan dinamika penegak hukum yang sangat dinamis. Yang ketiga, adanya degradasi independensi karena intervensi dari eksekutif tidak terbukti. Karena demi kepastian hukum, SK sejatinya telah mengatur pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden harus sesuai dengan UU dan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Dengan begitu, tim kontra memberikan mekanisme berupa penguatan independensi Jaksa Agung. Sekian dan terima kasih.